Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Studi with Afif. Kali ini saya akan memberi contoh kepada teman-teman atau sekedar sebenarnya gampang sih, ini praktek mengenai DNS server. Jadi dimana kita udah menginstal dan konfigurasi web server pada virtual machine kita atau di Debian. Kali ini kita kasih domain name-nya. Makanya itu di video awal kenapa kita harus men-skip waktu saat install domain name, karena kita menginstalnya waktu di sini. Karena kita jadikan dia sebagai DNS server. Gak usah berlama-lama lagi ya. Ini cuma sekedar penjelasan secara singkat sih untuk DNS server. Gambarannya itu gak jauh dari video yang sebelumnya. Bagi yang teman-teman belum nonton, silakan nonton di video tentang bagaimana bekerja dengan DNS. Jadi ini kenapa saya lambangkan atau ada gambar yang kotak biru ini, karena di DNS server kita men-setup satu tempat sama si hostnya. Jadi nanti konsepnya itu sama seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung praktek aja, karena kita sudah penjelasan lebih dalam pada video yang tentang bagaimana bekerja dengan DNS. Oke, kali ini kita buka VirtualBox-nya. Karena dia running, oke, kita masuk aja. Oke, kita cek dulu IP address-nya untuk membuktikan kalau web servernya yang kita install itu bisa. Maksudnya kita cek dulu sebelum kita ke domain name. Ya, ternyata bisa. Ini hasil kemarin. Ini yang nginstal web server menggunakan Apache 2 dan PHP versi 7.3. Sebelum itu kita mulai dengan menginstal yang namanya paket by9 untuk kita install DNS server dan juga DNS atil untuk kita mengecek apakah benar name server atau si DNS nya itu. Nah, itu namanya pengecekan dari DNS atil itu biasanya disebut dengan NSLookup. Oke, enter. Yes, kita tunggu. Ini proses downloadnya dan instalasinya ini tergantung dari kecepatan internet. Sekali lagi, karena kita menginstal menggunakan Debian versi net install. Apapun distronya, kalau versi net install itu pasti dia langsung memanggil di repository online yang udah ditaruh di slash di source.list-nya biasanya di tempat situ. Tergantung dari package manager sih. Ada yang menggunakan YAM itu ada beda tempat lagi. Kalau ini kan versi aptitude atau apt. Kalau apt itu biasanya /etc/apt/source.list. Bagi teman-teman lebih mendalami Linux, silakan baca-baca dokumentasi Linux agar lebih profesional ya, dalam untuk mendeploy atau segala macam lah untuk bekerja dengan Linux. Karena Linux itu memang cocok untuk bekerja pada server, khususnya untuk si pengembang atau developer tahun-tahun ini ya. Oke, setelah diinstal clear, yang perlu diperhatikan kita change directory dari adbin by9 ls. Terus habis itu seperti biasa kalau konfigurasi kayak gini itu pasti copy dulu db.local, namai sesuai nama domainnya
agar lebih mudah diingat. Terus db.127. Nah ini yang artinya db. Nama domain db.ip address, karena IP address loopback ya, karena kita mau ganti ke IP kita yang kelas C yang dimana IP tersebut 192. Oke. Edit db.com, control / replace localhostnya dengan nama domain yang kalian mau beri nama itu. Klik A untuk all. Setelah itu kita konfigurasi seperti ini, ganti karena IP nya 192.168.43.74. oh ya, di sini DNS jangan lupa kasih titik di akhir domain, karena biasanya nanti error kalau gak dikasih gitu. Ini file record terus 192.168.43.74. oke, Ctrl X Y, terus itu di situ 192 sama, lakukan hal yang sama seperti tadi. Oke, replace nya sama, nama domain all. Setelah itu ini ganti octet paling belakang dari IP address yang mau dijadikan DNS server. Setelah itu untuk apa ya, ini settingan atau konfigurasi dari DNS yang terpusat. Nah itu di default zones, kayak zone gitu lah pokoknya. Terus ganti namanya sesuai nama yang mau dijadikan domainnya. Ini kasih IP address di 3 octet di depan IP 43. Ganti juga ini 192. oke, yes. Setelah itu jangan lupa di restart. oh ya, i9. Kita lihat statusnya apakah running. oh ya, running. Setelah itu kita lihat, oh iya benar. oh iya, ini untuk name servernya, kasih name servernya si IP dari yang mau dijadikan DNS nya itu. Setelah itu kita tes DNS lookup. Nah sudah. Kalau kita mau tes di host, biasanya sih kalau gini masih belum bisa. Nah ini afif.com tapi bukan di domain lokal saya. Nah untuk supaya bisa atau konfigurasinya, kita perlu konfigurasi di lokal juga. Caranya di nano etc resolve.conf. oh ya, tambah situ
name servernya kasih ini seperti kayak memberi pada DNS klien pada si hostnya agar ada IP khusus atau IP lokal lah gitu untuk kita tersambung khusus di DNS-nya itu. Setelah itu coba kita refresh. Masih belum bisa. Coba bentar, ini gak bisa karena oh iya bentar, kalau gak salah itu bukan di sini sih, di slash etc host itu untuk lokal sih. Iya, saya lupa. Mungkin ya, coba dulu. Iya. Iya benar. Karena iya, karena kita udah belajar dari DNS server yang sebelumnya, dimana kalau kita ngeset lokal harus di folder pada etc/host. Sedangkan untuk resolve ini untuk nge-resolve maksudnya itu si ini kalau di NS lookup kalau gak di resolve dia akan manggilnya di luar malahan gitu. Oke, sekian dari video kali ini. Bentar saya matikan dulu. Oke, semoga bermanfaat pada video kali ini bagi teman-teman lebih paham dengan DNS server. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-temannya untuk belajar.